Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar YouTube versi Nani Channel. Bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah oke guys, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa aku butuh support dengan cara like-nya bagi kalian yang suka, dengan cara subscribe bagi kalian yang sudah nonton video aku tentang tips Android sama seputar tutorial YouTube. Nah bagi kalian yang mungkin ada beberapa saran, kalian bisa komen aja mau dibuatin video apa. Nanti insya Allah kalau misalnya aku bisa, aku akan buat video versi yang kalian sukai. Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya ya, yaitu tentang materinya itu ide konten YouTube Short ya. Nah di sini langsung aja kita ke materinya, ide konten YouTube Short ya. Nah kalau kalian mungkin yang belum tahu tentang program partner YouTube menjadi konten creator YouTube, kalian wajib banget simak video aku kali ini, karena video aku ini menyangkut seputar YouTuber ya. Jadi intinya kalau kalian yang tahu nih, karena kan kalau misalnya pasti penggemar Nani Channel juga adalah seorang YouTuber yang merintis channelnya dari nol, bahkan dari 0 subscriber, dari 0 follower, dari istilah penonton yang nggak ada sampai bisa dimonetisasi. Pasti butuh perjuangan ya untuk bisa mencapai monetisasi. Nah di sini ide konten YouTube Short ya. Kalau kalian yang belum tahu YouTube Short adalah YouTube Short itu adalah video singkat dengan durasinya itu sekitar 59 detik ya. Jadi video singkat seperti kayak TikTok, video pendek tapi yang menyangkut sama hal-hal penting aja dipersingkat, diperluas ya. Jadi kalau ini kan aku buat video YouTube itu dengan durasinya panjang. Jadi video YouTube itu dengan dua hal yang berbeda. Video panjangnya ada, bebas video panjangnya mau berapa durasi, mau berapa menit tuh bisa, sampai 1 jam pun bisa ya, dengan video YouTube panjang. Tapi kalau video short itu dengan durasi singkat. Jadi bedanya video panjang itu dengan handphonenya itu landscape ya, jadi besar, layarnya itu besar. Tetapi kalau misalnya video short itu handphonenya berdiri dengan durasinya itu 59 detik, dipersingkat dengan video short ya. Jadi kita langsung aja ke materinya, ide short YouTube Short ya. Jadi kalau bisa kalian bisa simpulkan, pasti kalian bisa membedakan mana video panjang, mana video short ya. Nah di sini kita masuk ke ide konten video short. Nah jadi kan contohnya nih, kalau misalnya kalian pembisnis online ya, contohnya dari video-video TikTok kalian atau video YouTube Short kalian, video singkat itu contohnya dari 3 detik pertama, contohnya baju fashion wanita murah cuman 20 ribuan gitu. Contohnya ada harga, produknya murah, kualitasnya bagus, kalian tonjolin di awal. Jadi kemungkinan itu orang bisa mau nonton produk-produk yang kalian jual. Intinya itu soft selling ya, jadi kalimat-kalimatnya itu harus kena. Nah kenapa sih baru tahu ada baju bagus di TikTok Shop contohnya dengan harga 35 ribuan. Nah disitu kan ada kata-kata kenapa baru tahu produk fashion wanita dengan harga super murah gitu contohnya. Nah itu baru kemungkinan orang bisa lebih punya terus kepercayaan agar orang itu bisa klik produknya. Nah jadi yang pertama, kalau video singkat itu adalah video pendek ya. Jadi utamain bikin tutorial yang sesingkat-singkatnya pada inti temanya, pada manfaat produknya, pada isi kontennya, dengan durasi yang potret ya. Jadi durasi potret, handphonenya berdiri, sama durasinya 59 detik ya. Jadi kemungkinan itu
video shotnya itu bisa ditemukan dengan kalian menampilkan kata kuncinya, hashtagnya, judulnya yang relevan, hal-hal yang mungkin menunjang video kalian itu membooster agar bisa ditemukan penonton ya guys. Nah, YouTuber itu memang harus serba bisa ya. Kalau misalnya kalian belum bisa berkomunikasi dengan lantang, dengan apa materinya, kalau bisa kalian catat di buku tulisan. Jadi di saat kalian ngeblank itu, kalian itu bisa tahu apa yang kalian mau bicarakan. Dari Step Nani Channel itu biasanya aku selalu tulis hal-hal yang kiranya penting, poin-poinnya. Jadi di saat aku ngeblank, aku bakalan bisa terus baca materi selanjutnya. Itu tahapnya harus segera action, harus segera memulai, dan kalian bisa melakukan itu dengan hari itu juga ya. Jangan kalian pending-pending kalau kalian punya ide yang cemerlang hari itu juga guys. Jadi dalam arti kata serba bisa, yaitu kalau kalian belum bisa berkomunikasi, pelan-pelan kalian belajar, pelan-pelan kalian buat video, nanti kelamaan kalian itu bakalan terbiasa. Semua itu akan terbiasa kalau kalian itu melakukan setiap saat ya. Kalau kalian dalam menjadi content creator itu nggak bisa ngedit, kalian bisa manfaatkan step by step. Kalau misalnya komunikasi kalian belum selancar atau belum tegas, itu kalian harus perhatiin komunikasinya dulu agar mudah dimengerti, baru ke tahap edit video, edit thumbnail, segala macamnya itu kalian baru pelajari. Jadi semuanya itu harus semua serba bisa content creator. Jadi usahain beberapa step itu kalian belajar pelan-pelan, baru kalian bisa menyimpulkan bahwa kalian itu buat konten YouTube seperti apa. Nah, yang kedua itu ide konten YouTube short itu versi Nani Channel, yaitu kalian bisa buat video dalam versi challenge ya, atau setidaknya itu kayak mendapatkan feedback gitu. Kalau misalnya kalian nih, biasanya kalau misalnya follower kalian udah banyak kan ya, kalian bisa mengadakan challenge, entah jadi kalian bisa, hai guys, jangan lupa ya untuk subscriber Nani Channel, contohnya 10.000 subscriber, jangan lupa di subscribe gitu. Nanti kalau misalnya udah misalnya 100 follower, nanti Nani Channel akan adakan giveaway gitu, menang hadiah sebesar apa gitu. Contohnya itu ada challenge, bukti challenge agar kalian itu bisa channel YouTube kalian itu bisa banyak penontonnya, bisa banyak penggemarnya, karena kalian itu berterima kasih sama follower kalian. Dalam arti kata challenge-nya, supportnya, agar kalian itu mendapatkan keuntungan. Contohnya kalau misalnya dari giveaway atau challenge itu, kalian kan mengarahkan penonton untuk bisa mampir ke TikTok kalian, di follow, untuk subscribe YouTube kalian, untuk follow Instagram kalian. Dari poin itu kalian bisa dapat, tapi kalian juga harus mengeluarkan istilahnya hadiah berupa challenge. Contohnya dapat tas gratis. Harga ini kalau kalian subscribe YouTube Nani Channel hingga sampai 10.000 subscriber gitu guys. Intinya itu YouTuber itu harus punya rasa terima kasih juga sama follower yang membesarkan kita di dunia online ya guys. Itu penting banget. Nah, yang ketiga itu ide konten YouTube short video singkat, yaitu kalian bisa manfaatkan behind the scene. Nah, kalau kalian yang belum tahu, behind the scene itu adalah kegiatan sehari-hari kalian buat konten. Dari tahap-tahap buat konten, tahapnya itu kalian seperti apa, menggunakan edit video pakai apa. Contohnya menggunakan edit video pakai KineMaster, Filmora, InShot, Canva, segala macam. Nah, begitupun kalian menggunakan peralatan apa. Di belakang layarnya itu namanya behind the scene YouTuber. Behind the scene, kalau kalian buat konten itu, kalian bisa lihat behind the scene YouTuber Atta Halilintar di belakang layar itu seperti apa. Nah, di situ pasti dia mempersiapkan segala macam kameranya sesuai sama face-nya. Kameranya nggak burem, pencahayaannya bagus, ada ring LED-nya, ada lampu pencahayaannya. Itu tuh benar-benar harus mendukung dengan tampilan ring LED-nya, peralatan mic-nya. Istilahnya kayak
tampilan layarnya, lead-nya itu banyak banget, itu adalah behind the scene. Kalian juga bisa, kalau misalnya kalian YouTuber nih, behind the scene kalian itu bisa kalian tonjolkan. Nah, di situ juga ada poin-poin untuk video short kalian itu bisa banyak penontonnya. Next. Nah, yang keempat yaitu ide konten YouTube short video singkat. YouTube itu adalah kalian bisa topik yang trending ya. Contohnya kalau misalnya versi Nani Channel topik trending. Bisa juga kalian buat konten short, tapi tetap mengutamakan tema YouTube kalian. Jangan campur aduk palu gada, apa gua jual lu ada. Itu harus sesuai sama tema kalian. Jangan dari topik berita kalian lari ke olahraga gitu. Contohnya kalau misalnya berita aja, dari topik berita terkini ya berita aja, jangan lari ke daily vlog segala macam. Itu udah ngawur guys, videonya itu apa isi konten video kalian. Jadi harus sesuai sama video kalian, yang nyambung sama video kalian. Bisa 2 atau 3 video tapi yang nyambung. Jangan sampai dari masak tempe goreng jadi nonton bola. Itu nggak nyambung. Jadi YouTube kalian tuh bingung harus orang itu nonton video kalian itu tentang apa, olahraga apa makanan. Jadi harus pastiin sesuai tema, sesuai bidang kalian, itu baru difokusin. Jadi orang itu bakalan nonton nggak cuma sekali tapi datang terus guys. Nah, contohnya kalau misalnya nih lagi momen-momen penting, contohnya kan misalnya ada berita tentang penipuan online atau tentang aplikasi ya. Kalau tutorial Nani Channel, YouTube Nani Channel kan seputar aplikasi. Jadi semua aplikasi masuk. Kalau berita terkini pasti masuk ke video Nani Channel ya. Ada tutorial YouTube-nya seputar pengetahuan, seputar cara jadi YouTuber, ada seputar Android-nya. Tentang aplikasi bermasalah, tentang aplikasi error, itu pasti masuk ke YouTube Nani Channel. Nah, di saat Nani Channel ada misalnya infodetik.com nih, ada penipuan m-banking. Nah, itu masuk tuh kategori ada penipuan m-banking mengatasnamakan BCA Mobile Banking. Nah, berarti kan masuk tuh dari video detik.com, ini ada berita ini, berarti masuk. Baru Nani Channel buat video karena menyangkut sama video aplikasi yang error ataupun aplikasi yang kayak penipuan segala macam, itu masuk karena sesuai aplikasi. Karena kan tutorialnya itu seputar tips Android dan YouTube. Nah, yang kelima itu kalau misalnya kalian ide konten YouTube short video singkat itu, kalau kalian misalnya contohnya hobi petualang tuh, kalian bisa manfaatkan bikin video-video singkat. Hai guys, aku lagi berkebun, lagi menanam cetek strawberry segala macam. Itu kan petualangan tuh banyak banget peminatnya guys. Kalau kalian hobi ya sama petualangan, sama nanam tanaman, itu tuh banyak banget penggemarnya ya. Kalau aku itu nggak mungkin, misalnya contohnya aku nih materinya seputar Android, kalau aku nanam tanaman bukan di bidang aku, mana aku paham gitu kan. Jadi sesuai sama bidang kalian, jangan kalian nyemplung itu nggak sesuai bidang. Jadi usahain itu sesuai nice tema kalian lakukan konsisten setiap saat. Kalian nggak bakalan tahu mana video yang akan viral. Kalian terus konsisten setiap saat, yang pasti kalian mau terus belajar, asah kemampuan kalian, jangan pernah cepet puas. Jadi kalian nggak bakalan tahu mana video yang akan populer ya. Jadi usahain ide itu yang cemerlang setiap saat. Nah, yang tadi itu temanya konten petualangan, entah kalian hobi untuk tanaman, jalan-jalan segala macam, petualangan itu banyak banget penontonnya. Jadi kemungkinan itu kalian bisa bacalah mana video-video yang mungkin kalian sukai ya. Jadi ide konten YouTube short itu ada, pertama kalian harus buat tutorial singkat, sesingkat-singkatnya, sedetil-sedetilnya, sesuai sama isi video, sesuai tema, dengan manfaatkan kata-kata copyright atau soft sellingnya ya. Jadi intinya kata-katanya itu yang mengena dalam durasi 3 detik pertama. Yang kedua itu kalian bisa manfaatkan ide konten YouTube short itu dengan challenge atau giveaway untuk bisa kalian itu mendapatkan keuntungan dengan cara orang itu like, entah itu subscribe, follow, mampir ke TikTok kalian, mampir ke segala macam. Tapi dengan kalian itu harus bisa mengasih ucapan terima kasih kepada penonton dengan berupa hadiah, entah tas mewah, entah tas
peralatan ring light, jadi nggak perlu mewah, yang penting kalian itu bisa lah mengadakan giveaway secara misalnya mendapatkan uang tunai 100.000 uang dana kalau kalian subscribe channel Nani Channel. Contohnya itu ada beberapa poin untuk bisa video konten kalian itu banyak yang subscribe, banyak yang nonton itu. Yang ketiga itu kalian bisa manfaatkan video behind the scene. Behind the scene itu adalah video YouTube kalian itu di belakang layar, kalian bisa short. Jadi kalian bisa buat konten behind the scene kalian di belakang layar itu ngapain aja. Kalian itu peralatan YouTube kalian itu seperti apa, perjalanan kalian jadi konten kreatornya gimana, perjuangannya seperti apa, itu kalian bisa ceritakan dalam video singkat. Jadi kemungkinan itu orang itu bisa terus kepercayaan kepada kalian, karena ke orang itu nggak mungkin nonton kalau kalian itu personal brandingnya aja nggak dibentuk. Ini kontennya tentang apa, orangnya seperti apa, orang tuh nggak bakalan bisa paham. Jadi harus jelas, harus sesuai sama isi video kalian, harus kena. Jadi kemungkinan orang itu bisa stay nonton YouTube kalian. Nah, yang keempat itu kalian bisa manfaatkan ide konten YouTube Short itu dengan topik-topik yang populer. Contohnya populer apa hari ini, kalian bisa lihat di detik.com, berita Kompas TV, segala macam. Kalian bisa buat video trending atau viral ya, tapi dengan satu, harus sesuai sama isi video kalian. Jangan konten masak kalian campur dengan nonton bola, itu nggak nyambung ya guys. Jadi sesuai sama isi. Kalau video YouTube Android lagi trending ya, kalian bisa manfaatkan karena konten kalian tip Android, begitupun sebagainya. Yang kelima itu kalian bisa manfaatkan ide konten YouTube Short itu dengan kalian contohnya suka tuh hal-hal kayak petualangan, kayak perjalanan, kalian bisa short ya dengan durasi yang singkat. Jadi kemungkinan itu orang itu nonton kalian itu sesuai sama hobi kalian. Jadi manfaatkan perjalanan konten kalian. Ini tergantung ya, kalau petualangan itu tergantung sama konten kalian. Kalau kalian suka petualangan itu videonya juga banyak, populernya banyak perjalanan atau daily vlog ya, tergantung sama isi kalian. Itu manfaat atau ide konten YouTube Short yang populer ya, versi Nani Channel. Oke guys, segitu dulu tentang ide konten YouTube Short versi Nani Channel. Semoga apa yang kusampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, terus belajar untuk YouTuber. Aku doain semoga kalian bisa dimonetisasi tahun ini, bisa memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tetap fokus, tetap konsisten. Kalian jangan pernah pikirin hal-hal yang mungkin mengganggu kalian dalam fokus membuat konten atau karya yang semenarik mungkin. Oke, see you next video. Bye-bye.